Tahukah Anda, saat Anda menyelesaikan video ini, ratusan orang akan melampaui angka 1 juta dolar. Jumlah jutawan di dunia telah meledak. Oke, menurut laporan kekayaan global UBS, sekarang ada 4 kali lebih banyak jutawan dibandingkan pada awal tahun 2000-an. Namun, dari mana semua jutawan baru ini berasal? Industri apa yang menghasilkan mereka? Dan apa kesamaan mereka semua? Nah, itulah yang akan kita uraikan di sini hari ini. Oke, berikut adalah industri yang menciptakan jutawan terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Selamat datang di Alux. Pada tahun 2024 saja, hampir 684.000 orang menjadi jutawan. Bayangkan saja sekitar 2.000 orang mengantre untuk bergabung dengan jajaran jutawan setiap hari. Amerika Serikat memimpin di sini, menciptakan lebih dari 379.000 jutawan dalam 1 tahun. Itu lebih dari setengah total global. Namun yang menarik adalah bahwa pasar negara berkembang kini menghasilkan jutawan dengan kecepatan yang menjengangkan. Di India, hanya dalam 1 tahun, sekitar 40.000 orang menjadi jutawan. Itu berarti 1 orang setiap 15 menit. Seluruh lingkungan beralih dari kelas menengah menjadi jutawan dalam waktu kurang dari 1 dekade. China terus menghasilkan lebih banyak jutawan daripada negara lain di luar AS. Namun, Anda tahu, itu tidak terjadi secara universal. Beberapa negara justru menyusutkan populasi jutawan mereka. Inggris dan Jepang sama-sama kehilangan jutawan tahun lalu karena orang-orang kaya mengemasi barang-barang mereka dan pergi atau hanya menyaksikan kekayaan mereka menyusut karena mata uang lokal mereka melemah terhadap dolar. Jadi, sementara kue kekayaan secara keseluruhan membesar, pembagiannya tidak sepenuhnya sama di sini. Hanya beberapa industri yang benar-benar melakukan pekerjaan berat. Dan disitulah kisah sebenarnya dimulai. Industri mana yang melakukan ini, dan mengapa mereka terus menghasilkan jutawan dekade demi dekade? Mari kita bahas semuanya satu persatu. Namun sebelum kita membahasnya, ada catatan singkat dari kami. Oke, karena kami telah merancang alat yang benar-benar dapat membantu Anda mengenali tren ini dan bertindak sesuai tren tersebut dengan cara yang benar-benar menguntungkan Anda. Di dalam aplikasi Alux, terdapat sesi pelatihan harian yang dirancang untuk membantu Anda meningkatkan level di semua bidang kehidupan, khususnya keuangan. Kami mempekerjakan pakar industri untuk memandu Anda melalui semua pelajaran penting yang mereka pelajari untuk mencapai kesuksesan besar mereka. Dan dengan bantuan dari mereka dan kami, Anda akan mencapai satu tujuan demi satu tujuan. Dan yang lebih baik lagi, jika Anda mengunduh aplikasi dan memindai kode QR ini di layar, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan Anda. Sampai jumpa di dalam. Namun sementara itu, mari kita kembali membahas mengapa industri tertentu terus menghasilkan jutawan. Dimulai dengan real estate. Sekarang, real estate adalah salah satu pabrik jutawan paling andal di dunia. Benar, Anda mungkin mengetahuinya. Menurut laporan kekayaan global UBS 2025, properti tetap menjadi kelas aset tunggal terbesar bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi dengan hampir 27% kekayaan mereka terikat dalam real estate. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana orang biasa melewati batas 7 digit. Di AS, data N menunjukkan bahwa agen real estate dan pialang kecil yang sukses secara teratur mencapai status jutawan melalui komisi. Di tempat-tempat populer seperti Dubai dan Manila, harga properti melonjak 44% dan 21% antara tahun 2019 dan 2023, menghasilkan puluhan ribu jutawan lokal baru. Mekanismenya cukup mudah. Leverage. Dengan uang muka, Anda mengendalikan aset yang jauh lebih besar daripada investasi tunai Anda. Jika properti itu naik nilainya, ekuitas yang Anda bangun dapat berkembang pesat. Satu portofolio sewa atau beberapa rumah yang dijual kembali dapat mendorong investor yang disiplin melewati status jutawan dalam waktu kurang dari 1 dekade. Di India, Knight Frank melaporkan bahwa hampir 1 dari 5 jutawan baru menyebut real estate sebagai sumber kekayaan utama mereka dalam 5 tahun terakhir. Dalam ekonomi yang berkembang pesat, membangun blok apartemen atau ruang komersial yang sederhana pun dapat berubah menjadi kekayaan yang mengubah hidup. Jadi, meskipun real estate tidak menghasilkan miliarder unicorn dalam semalam, real estate secara bertahap mengubah ratusan ribu orang menjadi jutawan setiap tahun. Real estate dapat diakses. Oke, itu nyata dan di pasar yang tepat, itu masih menjadi salah satu eskalator kekayaan paling kuat di bumi. Lalu ada perawatan kesehatan dan layanan medis karena menurut laporan kekayaan pandemi Oxfam, lebih dari 40 miliarder perawatan kesehatan baru diciptakan selama COVID. Namun yang jauh lebih menarik adalah gelombang jutawan baru di bidang farmasi, klinik, dan teknologi medis. Di India, obat generik adalah mesin jutawan yang sangat besar. Negara ini memasok lebih dari 20% obat generik dunia, dan produsen serta distributor menengah membangun kekayaan selama ledakan pandemi. Survei Knight Frank menemukan bahwa semakin banyak jutawan baru di India yang menempatkan perawatan kesehatan dan farmasi sebagai sumber kekayaan utama mereka. Di AS, ekuitas swasta telah meluncurkan praktik gigi dan klinik rawat jalan,
mengubah dokter biasa menjadi pemilik bisnis 7 digit setelah praktik mereka dijual. Perusahaan Medtech meledak, mencetak gelombang karyawan jutawan melalui opsi saham karena harga saham melonjak. Bahkan pemasok dalam ekosistem ini, perusahaan yang membuat komponen untuk pemindai atau pompa, diam-diam mencetak jutawan. Oke, yang membuat perawatan kesehatan cukup unik adalah permintaan. Permintaan tidak runtuh seiring siklus pasar. Orang akan selalu membutuhkan obat-obatan, tes, perawatan, dan stabilitas itu membuatnya tidak terlalu fluktuatif dibandingkan teknologi, tetapi sangat stabil seperti pabrik jutawan. Dari obat generik di India hingga klinik roll-up di AS, perawatan kesehatan diam-diam menghasilkan kelas jutawan baru setiap tahun. Trading seharusnya nggak nyiksa. Pakai strategi untuk permudah trading. Pelajari cara baca pola dan pahami pasar. Grafik akan kasih tahu kamu arah pergerakan harga. Baca grafik, trading lebih cerdas di Finex. Pernah nggak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang nggak bisa diprediksi. Tenang, buka pikiranmu. Karena ada peluang di balik tantangan yang menghadang. Siapapun kamu, apapun tantanganmu, buka peluangmu. Peluang, satu aplikasi untuk semua investasi. Bagaimana dengan mode dan retail? Karena yang cukup menarik, mode dan retail ternyata menjadi salah satu sumber jutawan baru yang paling konsisten, terutama dalam 5 tahun terakhir. Permintaan konsumen tidak terbatas, dan internet menyamakan kedudukan. Menurut laporan dampak Shopee tahun 2024, lebih dari 5 juta pedagang menjalankan toko di platformnya, dan ribuan dari mereka telah melampaui angka penjualan 7 digit. Amazon memiliki cerita yang cukup mirip. Marketplace Pulse memperkirakan bahwa di AS saja, lebih dari 60.000 penjual Amazon menghasilkan lebih dari $1 juta pendapatan tahunan. Namun, begini masalahnya dengan retail. Oke, sebagian besar e-commerce, pengiriman langsung, dan merek langsung ke konsumen gagal. Namun karena hambatan untuk masuk ke bisnis ini cukup rendah dan banyak orang yang melakukannya, persentase keberhasilan yang kecil pun setara dengan puluhan ribu jutawan baru. Bukan berarti e-commerce merupakan strategi bisnis yang luar biasa, tetapi lebih kepada banyaknya percobaan yang menciptakan aliran jutawan baru yang konstan. Dengan margin yang tepat, beberapa merek berhasil memperoleh pendapatan senilai 5 hingga 20 juta. Baiklah, mari kita beralih ke topik manufaktur dan rantai pasokan sebentar. Saya punya satu hal yang mungkin akan membuat Anda tercengang. Selama dekade terakhir, manufaktur menciptakan lebih banyak miliarder baru daripada industri lainnya. Perusahaan pengemasan memasok penjual Amazon, pembuat furnitur yang menjual IKEA, produsen tekstil yang menyediakan Kemilau. Semua pelaku rantai pasokan ini telah melampaui ambang batas 7 digit hanya dengan memiliki sebagian dari teka-teki produksi. Margin dan manufaktur tidak glamor atau semacamnya, tetapi begitu Anda memasok produk dalam jumlah besar, keuntungan akan meningkat pesat. Produsen kontrak, pemasok khusus, dan perantara industri seringkali menjadi pihak yang menjadi kaya namun tetap tidak terlihat. Di Tiongkok, kebangkitan kendaraan listrik menciptakan gelombang jutawan yang jauh melampaui Tesla. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi baterai, kabel, dan komponen meraup keuntungan besar seiring dengan melonjaknya permintaan. Di Jerman, sebenarnya ada istilah untuk ini, Mittelstand, dan istilah ini merujuk pada perusahaan kecil hingga menengah. Biasanya perusahaan milik keluarga yang pada dasarnya berada di pusat perekonomian mereka. Mereka mendominasi pasar khusus dengan memiliki produk-produk yang tidak dikenal tetapi penting seperti sekrup presisi atau pompa industri. Kedengarannya tidak terlalu menarik sama sekali, tetapi hey, baiklah, pada akhirnya, angka-angka itu ada di sana. Jika Anda memikirkannya, semuanya bermula dari demam emas. Selama demam emas California, orang-orang yang menjadi kaya biasanya bukanlah orang-orang yang mencari emas, melainkan para pedagang dan pemasok. Levi Strauss menjual celana jeans, Samuel Brandon menjual cangkul dan sekop, pemilik rumah kos yang mengenakan sewa yang tinggi. Infrastruktur di sekitar emas menciptakan kekayaan yang lebih dapat diandalkan daripada emas itu sendiri. Mesin jutawan modern seringkali adalah orang-orang yang menjual cangkul dan sekop di industri masa kini. Berikutnya, kita akan membahas keuangan dan investasi. Oke. Jika ada satu industri yang secara konsisten menghasilkan jutawan baru setiap tahun, itu adalah keuangan, bukan? Bukan hanya miliarder hedge fund yang Anda baca, tetapi ribuan bankir, pedagang, mitra ekuitas swasta, dan pemodal Ventura yang melampaui ambang batas 7 digit berkat bonus,
bunga yang ditanggung, dan saham ekuitas. Di perusahaan seperti Goldman Sachs, Blackstone, atau KKR, mitra senior, dan bahkan eksekutif tingkat menengah secara rutin menghasilkan jutaan dolar dalam gaji tahunan dan pembagian keuntungan. Menjadi jutawan di sini diharapkan setelah 1 atau 2 dekade di puncak. Ketika Anda mengelola miliaran dolar, sedikit saja keuntungan dapat mengubah karir menjadi kekayaan. Namun, masalah dengan keuangan adalah tidak semua orang dapat mengaksesnya. Anda tidak bisa begitu saja masuk ke Goldman Sachs dengan mengenakan hoodie dan meminta mereka mengizinkan Anda mengelola dana bernilai miliaran dolar. Itu hanya berlaku di Silicon Valley. Oke, namun, ini tidak mengubah fakta bahwa bagi mereka yang memahaminya, peluang untuk mencapai status jutawan lebih tinggi daripada di tempat lain. Dan Hai, gue Radit. Last War satu-satunya game pelari gerbang angka yang beneran gue mainin. Gratis, nggak pakai iklan palsu. Jujur, awalnya gue juga mikir kayak kalian. Paling Last War juga game tipu-tipu lagi. Tapi percaya deh, Last War ini asli satu-satunya game yang kaya di iklan. Udah ada lebih dari 150 juta pemain yang main bareng di game ini. Oke, lagi. Maju terus, pantang mundur, pasukan kita harus menang. Jangan kasih daripada di tempat lain. Dan terakhir, kita bahas soal teknologi dan perusahaan rintisan. Ya, kami tahu, siapa sangka. Ya, kalau ada satu industri yang benar-benar mendominasi penciptaan jutawan baru, itu adalah teknologi, kawan. Teknologi tidak hanya menghasilkan miliarder terbanyak, tetapi juga menjadi mesin terbesar bagi jutawan generasi pertama, yang berarti orang-orang biasa, yang kekayaannya melampaui 7 digit untuk pertama kalinya. Menurut UBS dan Forbes, teknologi menyumbang lebih dari 20% miliarder dunia. Namun yang lebih penting, teknologi telah menciptakan puluhan ribu jutawan baru melalui IPO, akuisisi, dan opsi saham hanya dalam dekade terakhir. IPO Airbnb pada tahun 2020 langsung mengubah ratusan karyawan menjadi jutawan. Beberapa di antaranya hanya bekerja beberapa tahun di perusahaan tersebut. Stripe, Canva, dan UiPath semuanya menciptakan gelombang karyawan jutawan dan investor awal yang serupa. Dan baru-baru ini, ledakan AI juga telah melakukan hal yang sama. Kebangkitan Nvidia memperkaya Jensen Huang dan ribuan insinyur, manajer, serta pemegang saham awal yang menjadi jutawan karena sahamnya melonjak lebih dari 200% dalam 18 bulan. Opsi saham dan kompensasi ekuitas berarti bahwa bahkan non-pendiri dari insinyur hingga manajer produk dapat ditarik ke status jutawan saat perusahaan berkembang. Yang membuat teknologi unik adalah kecepatan dan skalabilitas. Merek yang menjual langsung ke konsumen mungkin membutuhkan waktu 1 dekade untuk mencapai pendapatan 100 juta dolar. Aplikasi yang sukses dapat melakukannya dalam 2 tahun. Kecepatan itu mempersingkat jangka waktu jutawan, dan bukan hal yang aneh bagi seseorang yang berusia awal 30-an untuk menjadi jutawan di bidang teknologi. Dan itu adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar di industri lain. Itulah sebabnya teknologi akan selalu berada di nomor 1. Nah, temanku, apakah Anda memperhatikan kesamaan semua industri ini? Nah, jika Anda perhatikan lebih dekat, polanya menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Jutawan tidak muncul secara acak di semua tempat. Tidak. Mereka berkumpul di tempat-tempat di mana 3 hal yang sangat berbeda dan penting terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah skala, kemampuan untuk menjangkau jutaan orang, bukan hanya puluhan orang. Toko Shopee yang membobol ekosistem Amazon, platform teknologi yang melayani pengguna global, pabrik yang memasok suku cadang ke seluruh dunia. Semua ini berskala lebih besar dari yang dapat dijual sendiri oleh satu orang. Berikutnya adalah leverage. Artinya Anda menggunakan sistem, bukan hanya tenaga kerja Anda sendiri. Di bidang real estate, itu adalah hipotek. Di bidang keuangan, itu adalah uang orang lain. Di bidang teknologi, itu adalah kode dan server. Di bidang manufaktur, itu adalah mesin dan rantai pasokan. Leverage melipat gandakan hasil tanpa melipat gandakan upaya. Dan hal terakhir yang Anda butuhkan adalah pertumbuhan. Artinya Anda sedang menunggangi gelombang yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Adopsi EV, AI, populasi yang menua, belanja barang mewah di pasar negara berkembang. Jika Anda berada di industri yang permintaannya melonjak, itu akan mengangkat Anda bersamanya. Oke, itulah sebabnya jutawan terus bermunculan dari industri yang sama dekade demi dekade. Merekalah yang berada di persimpangan ketiga kekuatan ini. Jadi, hal yang paling penting bukanlah perusahaan atau produk spesifik mana yang harus dikejar. Itu untuk memposisikan diri Anda di dalam sistem yang tepat. Karena jika sistem tersebut memiliki skala, daya ungkit, dan pertumbuhan, maka bahkan pada level yang kecil, peluang Anda untuk melewati garis 7 digit itu akan meningkat secara dramatis. Begini, oke, jutawan tidak terjadi secara kebetulan. Mereka terjadi karena rancangan. Dan rancangan itu selalu sama. Sampai jumpa lagi di lain waktu, temanku. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton dan